Saya bersyukur mengenal Yesus dalam hidup saya. Yesus adalah kekasih jiwa saya. Yesus adalah penyelamat hidup saya. Yesus Kristus melindungi saya. Kalau kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu, itu suatu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau lahir ke dalam dunia, Engkau datang ke dalam dunia, Engkau hadir dalam hidup kami untuk menebus setiap dosa umat manusia, untuk menebus setiap dosa pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau telah lahir bagiku, Engkau telah menebus dosaku, Engkau telah menyelamatkan aku yang tidak percaya dulu, sekarang aku percaya kepadamu. Yang menghina nama-Mu dulu, sekarang aku memuliakan Engkau. Tuhan, ini hidupku, ini hatiku, ini tubuh, jiwa dan rohku kuserahkan kepadamu. Tahun 2025 kegerakan Roh Allah terjadi bagi bangsa Indonesia, dan banyak bangsa yang diselamatkan di Indonesia. Saya percaya setiap jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus begitu memasuki awal Desember semua penuh dengan sukacita, ya. Haleluya, luar biasa. Saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum saya ada di kota di mana saat saya berada saat sekarang ini. Saya waktu itu masih tinggal di kota Makassar, ya. Jadi kalau sudah mau masuk menjelang bulan Desember itu saya sudah sibuk. Saya sudah sibuk menyiapkan bahan-bahan kue. Saya sudah sibuk menyiapkan pernak-pernik Natal. Saya sudah sibuk menyiapkan mengganti gorden-gorden, taplak-taplak meja, mencuci. Ibu dari Bugis, ya? Saya bukan dari Bugis, saya asli Makassar. Tetapi Bugis itu masih satu rumpun dengan kampung halaman saya. Saya asli Makassar. Ya, jangan lupa kalau datang ke Makassar jalan-jalan bisa. Mami saya, Mami Glora 01, saya tanggal 22 akan berangkat ke Makassar. Dan jika Tuhan izinkan, saya masih bergumul, ya, karena saya belum ada persiapan. Dan jika Tuhan menghendaki, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, karena ada satu jiwa yang harus saya layani di Makassar. Dia juga dari orang yang tidak percaya, tetapi dia memutuskan untuk memilih Yesus. Nanti tanggal 22 saya ke Makassar. Saya mungkin akan adakan live streaming perjalanan saya di sana. Pelayanan saya di sana, dan saya juga akan berkumpul dengan keluarga suami saya. Jadi saudara kekasih, setelah saya memilih Yesus, setelah saya menikah dengan suami saya itu, sedikit saya bersaksi, ya, mengenai kisah kehidupan dari latar belakang suami saya. Jadi sebelum waktu saya menikah dengan suami saya itu, saudara kekasih, saya dengan suami tidak pernah disetujui dari pihak keluarga, ya. Jadi bukan papa mama mertua itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tetapi dari seluruh keluarga suami, terutama dari saudara-saudaranya dia, karena suami saya latar belakang adalah Cina, ya. Cina Makassar, saudara tahu mungkin sendiri kalau Cina Makassar seperti apa karakter mereka, watak mereka memang cukup itu. Kita doakan, Bu. Amin. Martin Luther, amin. Terima kasih Bapak Martin Luther 973, amin. Terima kasih dukungan doanya buat saya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Ibu kalau menyanyi pujian Kristen bisa tidak kerudungnya dibuka? Oh, nggak bisa. Jadi kerudung ini tidak bisa saya buka karena ini hak asasi saya, ya. Punya saya beli pakai uang saya, ya. Jadi saudara tidak bisa memaksa saya, ya. Terima kasih sudah bergabung di dalam Room Life ini. Nah, saudara kekasih, jadi saya sedikit. Jadi waktu pada saat saya menikah dengan suami saya tidak pernah direstui dari pihak keluarga suami. Sampai saya memiliki putra putri, mereka pun tidak merestui. Tetapi puji Tuhan, saudara kekasih,
Setelah dengan seiring berjalannya waktu, saya bergumul kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan agar pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga suami saya, dan mujizat itu terjadi. Mujizat terjadi. Seluruh keluarga suami saya, mereka membuka hati kepada kami, dan mereka mau menerima kami sebagai keluarga. Mereka mau menerima saya sebagai keluarga mereka. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, ternyata Tuhan berkarya begitu luar biasa. Saya menikah 27 tahun yang lalu. Dan selama 27 tahun yang lalu, mereka tidak pernah merestui saya. Jadi waktu saya ada di kota Makassar, saya merayakan Natal sendiri bersama suami dan anak-anak saya. Kami tidak merayakan Natal bersama keluarga-keluarga siapapun, tidak. Karena mereka tidak pernah merestui pernikahan saya. Tidak pernah. Saat saya menikah dengan suami, mereka menentang saya karena di satu sisi mungkin mereka tidak menerima latar belakang saya karena saya kan dari seberang. Seperti itu saudara terkasih. Dan seperti biasanya kan kalau orang Makassar itu harus mengenal dulu bebet bobotnya, dia dari keluarga mana, dia dari latar belakang keturunan siapa. Nah, itu tidak ditemukan kepada saya. Nah, akhirnya mereka tidak merestui pernikahan kami. Dan yang hanya menyetujui pernikahan saya, yang hanya menyetujui pernikahan saya adalah papa, mama, mertua. Hanya dua, yaitu orang tua. Tetapi inilah yang terpenting bagi saya, kedua orang tua ini. Yang lainnya saya anggap itu biarin aja, terserah mereka. Kalau hati mereka sudah dipulihkan dan kembali suka kepada saya akan terima mereka. Seperti itu. Takdir Bu, bukan takdir. Bukan takdir. Jadi segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk saya. Ya, bukan takdir. Shalom Mom Baby, terima kasih atas kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi bukan takdir. Ya, segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan untuk membentuk setiap pribadi manusia. Itu. Nah, 27 tahun saya bergumul kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarga suami saya, selamatkan keluarga suami saya, mereka yang meninggalkan Engkau dan tidak percaya kepadamu Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau selamatkan mereka, pulihkan hubungan kami Tuhan, agar kami menjadi satu keluarga yang penuh damai dan sukacita. Apa yang tidak pernah saya pikirkan dan tidak pernah timbul dalam hati saya. Shalom Ibu Senja Cindy, terima kasih, shalom. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saudara mau tahu, 27 tahun saya berdoa kepada Tuhan, pemulihan terjadi, dan keluarga suami saya menerima saya, suami dan anak-anak saya menjadi bagian dari keluarga mereka. Benar, yang penting kita tetap berbuat baik di keluarga suami. Iya betul Ibu Yani, betul. Tapi waktu pada saat itu saya tidak bisa berbuat baik kepada mereka, karena mereka memusuhi saya. Saya nggak bisa. Sari, benar saya dari sana. Saya tidak bisa berbuat baik kepada mereka karena mereka memusuhi saya. Untuk saya ajak berbincang-bincang pun mereka tidak mau berbicara kepada saya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saya untuk saya melepaskan pengampunan satu. Waktu pada saat saya melepaskan pengampunan kepada mereka yang tidak senang kepada saya, di situ Tuhan mengizinkan terjadi selama 27 tahun. Shalom alaihim Pak Debut, shalom, shalom, shalom alaihim, terima kasih Pak Debut, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Tuhan izinkan saudara kekasih untuk membentuk saya secara pribadi. Nah,
Setelah 27 tahun itu, Tuhan memproses saya untuk melepaskan pengampunan, untuk berdoa bagi mereka. Jadi kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Kenapa penting setiap kita sebelum kita berdoa, seperti doa Bapa kami, itu doa Bapa kami sudah mencakup semuanya. Bagaimana Tuhan mengajarkan doa yang baik, doa yang benar kepada murid-muridnya. Dan bukan saja kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara hari ini. Doa Bapa kami adalah Tuhan, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga melepaskan pengampunan kepada mereka yang membenci kami. Itu. Jadi penting setiap saya dan Bapak Ibu harus melepaskan pengampunan. Lalu baru kita dapat berdoa dan doa kita baru dijawab oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak mengizinkan setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk yang sudah bertobat untuk menjadi hamba dosa lagi. Jadi penting setiap kita harus melepaskan pengampunan dan harus bertobat, dan baru kita dapat berdoa agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara kekasih, 27 tahun dan itu pemulihan terjadi. Dari seluruh keluarga suami saya, mulai dari suami saya bersaudara 7. Suami saya bersaudara 7, 6 yang sudah berumah tangga. Dari ke-6 yang sudah berumah tangga ini, mereka semua tidak suka kepada saya. Mulai dari ipar, saudara suami, mulai dari ipar-iparan itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi Tuhan izinkan untuk membentuk saya. Untuk membentuk saya supaya saya dapat mengasihi, supaya saya dapat mengampuni, supaya saya dapat menjadi orang yang sabar, supaya saya menjadi orang yang lemah lembut. Tuhan izinkan. Dan proses itu berjalan 27 tahun sejak pernikahan saya. Dan hari itu terjadi pemulihan. Mereka satu keluarga menerima saya menjadi bagian dari keluarga mereka. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu papa mertua meninggal, saya masih ada di kota Makassar. Jadi waktu papa mertua saya meninggal, semua keluarga suami bersepakat agar saya tidak boleh datang melihat jenazah papa mertua. Yang bisa melihat jenazah papa mertua hanya suami, karena mereka masih menganggap bahwa suami saya adalah saudara mereka. Saya sebagai istri yang menghormati suami saya bilang sama suami saya, tidak apa-apa kalau keluargamu melarang saya untuk melihat jenazah papa kamu yang terakhir kalinya, tidak apa-apa. Tapi kamu sebagai anak, sebagai saudara dari keluargamu, kakak-kakak dan adik-adikmu, pergilah. Tidak apa-apa. Akhirnya suami saya pergi sendiri. Dia mengusung jasad papanya sampai ke liang lahat. Setelah itu dia kembali ke rumah. Dan saya bilang sama suami, besok papa sudah dikubur, besok waktunya saya mau lihat papa di liang lahat. Saya dibawa dengan suami saya pergi ke kuburan papa mertua. Di situ saya menangis, papa, damailah bersama Bapa di surga. Itu tidak menjadi apa ya, suatu pengalaman hidup yang membuat saya sebenarnya bukan kepahitan, tetapi menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Nah, seketika itu Bapak Ibu, pas papa saya sudah melihat liang lahat papa, beberapa tahun kami meninggalkan kota Makassar dan kami pergi merantau di kota di mana kami berada hari ini. Sejak hari itu kami tidak pernah pulang ke kampung halaman.
Sejak hari itu kami merayakan Natal hanya bersama saya, suami, dan anak-anak, tanpa keluarga, tanpa orang tua, tanpa keluarga suami. Tuhan izinkan, bukan takdir. Jadi beda. Kalau kita berbicara takdir, beda saudara kasihan. Beda. Ya. Kalau takdir itu keadaan. Keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan takdir. Ya. Tetapi segala sesuatunya itu Tuhan yang mengizinkan. Tuhan mengizinkan terjadi untuk membentuk saya secara pribadi ya. Iya Yone, iya sayang, saya dari sana. Saya dari sana. Iya. Jadi segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan bagi saya. Apa yang terjadi dalam hidup saya bukanlah hal yang membuat saya harus harus berkecil hati, tidak. Tetapi saya semakin maju di dalam Tuhan. Salah satu kerinduan saya sampai hari ini bukan hanya ingin mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Saya mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan saya di sekolah teologi. Karena saya rindu sama Yesus. Saya rindu sama Yesus. Kenapa masih pakai kerudung kakak? Karena ini adalah hiasan tudung kepala wanita yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 10. Itulah alasan saya. Jadi itulah yang menjadi kerinduan saya. Waktu saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di sekolah teologi, saya tidak ada persiapan. Gak ada. Saya masuk ke sekolah itu pegang uang pun kagak. Saya duduk di kaki Tuhan. Malam hari besok saya harus mengembalikan berkas. Malam hari saya duduk di kaki Tuhan. Saya tidak berdoa, saya tidak berkata-kata, bukan tidak berdoa saudara kekasih, tapi saya lebih tepatnya saya tidak berkata-kata kepada Tuhan. Saya hanya menangis dan memuji dan menyembah Tuhan. Saya hanya menangis dan memuji menyembah Tuhan. Jadi waktu pada saat saya menangis dan memuji menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan tahu setiap tetesan air mata saya. Tuhan tahu setiap apa yang saya rasakan dalam hati saya. Besok saya harus mengembalikan berkas ke sekolah di mana saya harus melanjutkan pendidikan keagamaan saya, pendidikan kependetaan saya, saudara kekasih. Nah, esoknya jam 8 pagi saya dihubungi oleh pihak administrasi. Ibu, jam berapa ibu akan mengembalikan berkas? Kami akan tunggu. Dengan pede saya menjawab, saudara kekasih, saya akan mengembalikan berkas tepat jam 10 pagi, Pak. Karena rumah saya dari kampus cukup jauh, saya bilang. Saya belum ada persiapan. Padahal salah satu syarat administrasi untuk memasuki sekolah itu yaitu satu, mengembalikan berkas, kedua, bersama administrasi. Saya duduk di kaki Tuhan, saya berdoa. Saya tiba-tiba tergerak hati saya. Tergerak hati saya, sepertinya kok hati saya tergerak untuk mencek di rekening saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya? Ternyata Tuhan menyediakan sesuai dengan kebutuhan, keperluan untuk memasuki sekolah kependetaan saya. Tepat jam 10 saya ke kampus, saya kembalikan administrasi beserta berkas-berkas. Dan Tuhan mengizinkan saya melanjutkan pendidikan saya di teologi
sebagai seorang pendeta. Tidak ada perkara yang mustahil. Saat kita menggunakan lutut kita kepada Tuhan, saat kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan turun tangan dan melakukan karya terbesar dalam setiap kerinduan saya dan saudara. Jadi hari ini, maukah engkau percaya kepada Yesus? Maukah engkau membuka hati kepada Yesus? Maukah engkau taat dan setia kepada Yesus sampai akhir hayatmu? Jawab kepada Tuhan. Yesus baik. Baik. Yesus baik bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Percayalah. Tidak ada yang Tuhan tidak dapat lakukan. Perkara-perkara yang ajaib bagi saya dan bagi Bapak Ibu yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan. Kita memuji kebesaran Tuhan. Saya mau tahu nih Natal di hatiku ya. Kenapa hari ini saya rindu ingin menyanyikan terus lagu pujian-pujian Natal, karena suasana Natal itu sudah ada ya. Damai sukacita Natal itu sudah terasa ya. Jadi kerinduan kita terus ingin melantunkan pujian ini, saudara kekasih ya. Oke, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saudara bisa memuliakan Tuhan ya, berkomentar memuliakan Tuhan. Terima kasih yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan ini, yang menabur di GIF dan juga yang mendukung pelayanan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kehangatan yang luar biasa dari Tuhan menyertai kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, luar biasa ya kalau kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Terkadang kita memikirkan siapakah kita ini, ya, siapa kita ini, siapa kita ini yang harus ditebus. Perbuatan baik apa yang kita lakukan sama Tuhan sehingga Tuhan rela datang ke dalam dunia ini untuk membenarkan, untuk menguduskan dan memuliakan saya dan Bapak Ibu. Siapa kita ini? Kita ini hanya debu tanah. Kita ini hanya manusia berdosa. Kita ini manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Shalom Mbak Zatnaga, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa kita ini? Sehingga dia begitu menyayangkan saya dan saudara, menebus kita dan menyelamatkan kita. Betapa bahagianya saya dan Bapak Ibu. Shalom Henki Horus, apa kabar Dek? Bagaimana kabarmu di Sumatera? Selamat Natal ya. Selamat Natal bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati Henki Horus. Kita mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Hari ini spesial. Oh ya, tadi ada yang bertanya, kenapa harus murtad Bu? Harusnya mencari kebenaran. Ya, oh ya, kenapa harus murtad? Jadi saya adalah salah satu orang yang murtad dari keyakinan saya yang dulu.
In adalah masuk, pilihan Yesus. Jadi saya meninggalkan pemahaman saya yang dulu dan saya masuk ke dalam pilihan Yesus. Jadi memang antara ini secara saya pribadi ya. Saya pribadi, saya masih memakai itu. Ya, saya masih memakai itu. Jadi sebenarnya tidak ada hukum atau tidak ada larangan ya. Itu. Cuman setiap pandangan per individu memang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Saya menghargai. Ya, Saudara Hetkiorus. Terima kasih, saya menghargai masukan saudara. Tetapi inilah yang menjadi ciri khas kaya saya ya. Murtad masuk bersukacita. Jadi ini spesial di bulan Desember ya. Kenapa saya pakai bersukacita? Karena ini bulan yang penuh sukacita. Ya. Jadi kalau di sebelum-sebelumnya saya pakai murtad in, pilihan Yesus. Jadi murtad in itu masuk, pilihan Yesus. Gitu ya. Jadi sebenarnya enggak ini ya. Ya. Kalau saudara masuk ke dalam room Ibu Lina Wijaya, sampaikan salam saya ya. Bilang dari Rian Kristi. Salam saya. Tuhan Yesus memberkati saudara Lina Wijaya dalam pelayanannya. Haleluya. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Di sini judul perikop mengenai kelahiran Yesus Kristus. Ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Karena masih banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir hasil hubungan suami istri. Pertemuan antara kedua pribadi menjadi satu daging. Jadi di sini sekali lagi karena ini kan bulan kita sebentar lagi menyambut kelahiran Yesus, biar mereka yang tidak percaya mengetahui. Sekalipun mereka tidak mau percaya ya itu hak mereka. Tetapi perlu mereka harus mengetahui kebenaran yang tertulis di dalam firman. Jadi mereka tidak mengetahui mengenai pemahaman Injil ini melalui asumsi mereka sendiri. Ya, kelahiran Yesus Kristus di ayat yang ke-18 pasal yang pertama dalam kitab Injil Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria itu masih bertunangan dengan Yusuf, belum terjadi pernikahan. Jadi mereka masih bertunangan dengan Yusuf, Maria bertunangan dengan Yusuf, sehingga sebelum terjadi pernikahan Maria sudah mengandung benih Roh Kudus. Sebentar saya izin charger ya. Ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya ulang lagi di ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, anak Daud. Jadi Yusuf ini anak keturunan Daud ya. Yusuf ini anak Daud.
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Di ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Di ayat yang ke-25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada semalam setelah saya selesai live, Bapak Ibu Saudara kekasih, karena kemarin waktu pada saat saya live, saya banyak menyanyikan pujian-pujian Natal, ya. Nah, ada salah satu, saya nggak tahu apakah itu akun fake atau akun palsu atau akun dia yang sebenarnya. Tapi setelah saya lihat, lumayan banyak pengikutnya, ada 762 followers, saudara kekasih, ya. Tetapi untuk VT-VT-nya memang tidak begitu jelas, dan saya tidak tahu ini apa, ini akun bodong atau akun resminya dia, seperti itu. Nah, dia berkomentar tentang mengenai kelahiran Yesus. Dia berkata bahwa Yesus itu lahir dari hasil hubungan suami istri. Yesus itu adalah manusia biasa yang kalian menjadikan dia sebagai Tuhan, dan kamu adalah bangsa kafir. Nah, saya nggak merespon langsung menjawab atau menjawab kembali dari komentar dia melalui DM saya, Bapak Ibu, ya. Tetapi saya sepaham dengan dia waktu dulu saya masih di sana, ya. Jadi saudara paham, ya, saudara paham maksud saya. Jadi pemahaman dia dengan pemahaman saya dulu sama, ya. Karena dulu anak buah si Suma itu, Bu, iya. Ya, mungkin ya, saya juga tidak mau menuduh, ya. Mungkin bisa jadi, ya. Saya juga mungkin bisa, ya. Jadi pemahaman saya tidak marah. Jadi waktu pada saat dia menyampaikan hal itu kepada saya tidak menanggapi, tetapi saya mengerti, saya memahami apa yang dia pahami. Karena dulu sebelum saya kepada pilihan Yesus, saya juga punya pemahaman yang sama seperti dia. Sama. Nah, kenapa hari ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Injil Matius, ayat pasal pertama, ayat yang 18 sampai 25, karena di sini kan banyak masuk yang belum paham. Terima kasih untuk titipnya, Tuhan Yesus memberkati bangsa Nagaya. Terima kasih. Jadi di sini banyak yang tidak mengenal siapa Yesus, dan banyak menganggap bahwa Yesus itu lahir sebagai hasil hubungan suami istri. Ya,
sama dengan di YouTube channel saya juga di sini ada. Di sini ada ya. Jadi supaya saudara tidak gagal paham, supaya saudara juga tidak berasumsi menurut dengan pendapat saudara sendiri mengenai siapa itu Yesus. Yesus itu lahirnya bagaimana? Saya di sini menyampaikan kabar sukacita. Supaya saudara mengetahui kebenaran bahwa bagaimana proses kelahiran Yesus sampai dia datang ke dalam dunia ini. Saya ulangi lagi ya, biar teman-teman kita yang belum percaya, mereka tidak gagal paham mengenai kelahiran Yesus. Ya, kelahiran Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama di ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, nya itu huruf besar artinya Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita stop dulu di ayat yang ke-25. Jadi waktu pada saat Yusuf tidur, malaikat menghampiri Yusuf. Malaikat menyampaikan pesan kepada Yusuf. Malaikat berpesan kepada Yusuf, jangan kamu tinggalkan dia. Anak yang dikandung Maria adalah anak dari Roh Kudus. Ini malaikat berbicara kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Malaikat ini berbicara kepada Yusuf. Dia menyampaikan, malaikat ini menyampaikan kepada Yusuf, Yusuf, Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus ini bukan nama dari dunia. Nama Yesus ini adalah nama yang dari surga, yang dimana Bapa di surga berpesan kepada malaikat untuk menyampaikan kepada Yusuf. Jadi Yesus ini nama dari surga ya, bukan nama dari dunia ini, saudara kekasih. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu nama yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Umat manusia. Jadi kalau saya murtad, pilihan Yesus. Saya murtad, meninggalkan. Masuk, pilihan Yesus. Jadi jelas, karena Yesus telah menebus dosa saya, Yesus telah menyelamatkan saya. Karena saya percaya di dalam nama Yesus itu ada keselamatan, ada perlindungan, ada pengampunan dan penebusan dosa. Itu. Di ayat yang ke-22, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Jadi gak heran ya kalau kita selalu, jika ada orang yang berpergian ke satu tempat, terus dia berpamitan kepada kita, selalu kata yang saya sampaikan kepada mereka, Immanuel, Immanuel, selamat sampai di tujuan, Immanuel. Itu yang selalu saya sampaikan, saudara kekasih ya. Nah teman-teman, itulah dia wanita seorang yang bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus, atau dengan kata lain seorang wanita yang murtadin. Dulunya ia seorang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahkan ia pernah menghina Tuhan Yesus Kristus di dalam hatinya. Namun sekarang saudara, ia sudah menerima dan bertobat dan terima Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya ia menjadi pemberita Injil Yesus Kristus yang sangat radikal, saudara. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam video wanita yang berhijab tadi itu, bahwa memang benar-benar ia anti kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ia menghina, ungkapnya, sebelum ia mengalami perjumpaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang wanita tersebut telah berpaut hatinya kepada Tuhan Yesus, atau dengan kata lain, ia sudah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Nah teman-teman, saya teringat dengan peristiwa yang dimana Rasul Paulus sangat anti dan sangat tidak suka kepada orang-orang yang jalan Tuhan atau mengikut Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus ia meminta surat kepada pemerintah Romawi untuk dikeluarkan dan pergi ke Damsyik dengan tujuan untuk menghancurkan atau menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam hidupnya. Hidupnya diubahkan, mindsetnya diubahkan, dan karakternya diubahkan, dan semua hati dan pikirannya takluk kepada Yesus Kristus. Nah teman-teman, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-5, di sana dikatakan sementara berkobar-kobar hati Saulus. Nah teman-teman, sebelum Paulus bertobat namanya itu Saulus ya, untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah ini ya, hatinya berkobar-kobar, hatinya sangat geram dan tidak suka terhadap orang-orang yang mengikut Kristus. Ia mengancam dan mau membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah teman-teman, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, perhatikan, ketika Paulus dekat kota itu, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah teman-teman, di dalam perjalanan Rasul Paulus ke Damsyik dengan tujuan untuk menangkap orang-orang yang mengikut Yesus Kristus dan mereka membawanya ke Yerusalem, apa yang terjadi? Ia bertemu dengan Yesus Kristus, dan pada saat itulah Rasul Paulus mengalami pertobatan yang sangat radikal. Disitulah titik tolak utama pertobatan Rasul Paulus ketika ia berjumpa kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kata Yesus kepada Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu
Kata Paulus kepada Tuhan Yesus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Saudara, orang yang sudah mengalami Yesus Kristus, orang yang sudah mengalami atau sudah diubahkan oleh Kristus Yesus adalah orang yang sungguh sangat radikal, semakin mengasihi Allah, radikal untuk mengasihi Yesus, radikal untuk memberitakan berita good news, yaitu tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Filipi 3 ayat 7-8 Rasul Paulus berkata di sana, "Tetapi apa yang dahulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya." Saudara, dari semuanya itu, dulu Rasul Paulus sebelum ia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, di dalam konteks Yahudi, ia adalah seorang rabi. Dan di dalam hal ilmu pengetahuan, salah satu Rasul Paulus tergolong orang paling hebat secara akademis. Dalam hal kekayaan, Paulus memiliki semua itu. Tetapi ketika ia berjumpa kepada Tuhan Yesus Kristus, ia berkata, "Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu." Oleh karena Yesus Kristus yang melepaskan itu yang dahulu, ia menganggap sebuah sesuatu yang sangat luar biasa terhadap dirinya. Tetapi ketika ia sudah mengenal kepada Yesus Kristus, maka ia melepaskan semuanya itu. Dan aku menganggapnya sampah. Nah, teman-teman, ini sungguh pernyataan luar biasa. Ya, kekayaan, kehormatan, kedudukan, apa yang dimiliki Paulus sebelumnya mengenal Yesus Kristus, ia berkata itu semuanya menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, maka ia tidak bergantung kepada kehormatan, kedudukan, harta, dan kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih utama di dalam kehidupannya adalah Yesus Kristus. Nah, teman-teman, di dalam mengikut Kristus tidak mudah dan tidak gampang, saudara. Ketika Anda dan saya mengikut Yesus Kristus, iblis tidak tinggal diam. Dia mencari dan menghalalkan cara untuk mengalihkan fokus kita, bahkan menggagalkan kita untuk mengikut Kristus. Salah satu hal yang harus dialami oleh Paulus ketika ia mengikut Kristus dan ia sudah menerima dan melewatinya ketika ia bersama-sama dengan Yesus. Ia berkata di dalam Filipi 4 ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik kelaparan, baik dalam kelimpahan, maupun di dalam kekurangan." Bagi Paulus, dalam pelayanannya, di dalam beritaan Injil, Rasul Paulus mengalami berbagai hal. Tetapi ia bisa melakukannya itu karena ia berada di dalam Kristus. Ia tahu semua apa itu kekurangan. Bahkan ia tahu apa itu kelimpahan. Paulus sudah melewati apa itu kekurangan dan kesusahan. Paulus sudah melewati apa itu kelimpahan. Bahkan di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, tidak ada sesuatu hal yang menjadi rahasia bagi Rasul Paulus karena ia sudah mengalaminya. Teman-teman, di dalam mengiring Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita bahwa ketika kita mengikut Dia, kita baik-baik saja. Tidak, tetapi ketika kita mengikuti Yesus Kristus, ada kerikil, ada batu-batu, ada lembah, ada kelam yang kita harus lewati. Tapi ingat, ketika saudara dan saya di dalam Yesus Kristus, Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ia tetap memelihara sampai pada akhirnya. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.